Halo, dulur-dulur pecinta militer. Sebelumnya diberitakan bahwa 4 prajurit TNI atas nama Pratu Miftahul Arifin, Pratu Kurniawan, Pratu Ibrahim, dan Prada Sukra gugur akibat kontak senjata dengan KKB di pos militer distrik Duga, Papua. Melalui konferensi pers yang disiarkan langsung oleh akun resmi Puspen TNI, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa keempat prajurit tersebut bukanlah prajurit Kopassus, melainkan prajurit Raider. Nah, di tengah-tengah musibah yang melanda TNI, justru di media sosial TikTok, warganet bukannya berbelasungkawa atas gugurnya prajurit Raider saat terlibat baku tembak dengan KKB, tapi malah justru membandingkan kehebatan antara prajurit Raider Kopassus dengan prajurit marinir Brimob. Sebenarnya sangat disayangkan adanya postingan video yang diunggah oleh akun TikTok Shadow ini. Di dalam unggahan video itu nampak narasi yang seolah-olah membandingkan kemampuan marinir dan Brimob dengan Raider dan Kopassus. Jangan ngelawak, berita-berita yang jelek tentang kalian tidak masuk berita, tapi kalau yang bagus masuk berita. Coba lihat ini, pasukan kesayangan Soekarno, TNI AL dan Brimob, tulis caption akun TikTok tersebut. Sekilas narasi itu terlihat wajar, tapi apakah kalian tidak sadar betapa susah payahnya usaha para prajurit Raider dan Kopassus yang tergabung dalam Satgas Yonif R321GT dalam mengamankan daerah distrik Duga, Papua. Bahkan dalam kejadian ini sampai merenggang nyawa 4 prajurit terbaik bangsa. Tidak ada gunanya kalian membandingkan kemampuan pasukan khusus baik marinir Brimob maupun Raider dan Kopassus, karena sejatinya mereka semua bergerak atas perintah pimpinan, sedangkan perintah para pimpinan bergantung pada kebijakan pemerintah, khususnya Presiden dan DPR RI. Sehebat apapun kemampuan Raider, Kopassus, Marinir, dan Brimob tidak akan pernah bisa menumpas KKB Papua jika pemerintah masih setengah-setengah dalam hal menetapkan kebijakan dalam menumpas KKB di Papua. Senada dengan hal ini, Purnawirawan Laksamana Muda Iskandar menilai bahwa Raider dan Kopassus memang merupakan pasukan khusus yang handal di setiap medan pertempuran. Bahkan kedua prajurit ini juga telah banyak menorehkan prestasi dalam berbagai misi penugasan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa para prajurit Kopassus yang tergabung dalam Satgas Raider 321GT tak berkutik saat disergap oleh KKB di pos militer distrik Duga, Papua? Menjawab pertanyaan ini, Purnawirawan TNI Laksamana Muda Iskandar menjelaskan bahwa pada saat ini TNI di Papua berada pada titik dilema. Hal ini dikarenakan tidak adanya payung hukum yang melindungi TNI ketika dihadapkan dengan anggota KKB. Kalau para personel TNI menembak anggota KKB, maka yang ditakutkan ialah berujung pada permasalahan HAM yang justru bisa saja Indonesia terkena sanksi dari PBB, seperti ketika TNI melakukan operasi militer Seroja di Timur Timur. Mengingat operasi penumpasan KKB menjadi ranah tugas Polri, law enforcement, maka dari itu para personel TNI yang berada di Papua ditugaskan hanya sebagai mengamankan wilayah dan warga sekitar saja. Maka tak heran lur jika para pimpinan TNI selalu menggaungkan strategi pendekatan humanis kepada para personel TNI yang bertugas di Papua. Yang menurut saya itu ada masalah regulasi yang membuat ambigu TNI itu. Contohnya, ini sekarang dibilang KKB, KST, yaitu kan hanya kelompok-kelompok. Kalau dia kelompok-kelompok itu dengan penegakan hukum, law enforcement ya polisi. Tapi kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat di gambar, di video semuanya, mereka itu kan sudah bukan kelompok-kelompok yang biasa-biasa, dia sudah bersenjata lengkap, senjata serbu semuanya. Tentunya di sini bisa diberlakukan harusnya TNI itu bergerak sesuai dengan Undang-Undang 34 pasal 7. Dan di situ mengatasi terorisme, separatis bersenjata dan lain sebagainya. Nah,
Ini yang tidak pernah dilakukan. Purnawirawan TNI Laksamana Muda Iskandar menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7, salah satu tugas TNI yang bukan berperang yaitu menangani kasus separatis dan teroris. Namun amat sangat disayangkan, pasal ini baru bisa diterapkan di lapangan ketika disertai dengan adanya keputusan politik. Oleh karena itu, Purnawirawan TNI Laksamana Muda Iskandar menyarankan agar Presiden dan DPR segera memberikan mandat persoalan KKB untuk diselesaikan sepenuhnya oleh TNI. Mengingat selain Presiden sebagai lembaga eksekutif, Presiden juga merupakan Panglima tertinggi TNI, sedangkan DPR merupakan lembaga yang bertugas sebagai pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Ini perlu sepertinya eksekutif dengan legislatif di DPR itu diberikanlah mandat kepada TNI ini, walaupun undang-undangnya udah ada ini, tapi jarang diberlakukan karena di situ ada dikunci dengan harus keputusan politik. Nah ini sekarang keputusan politik yang mana? Kan kita kasihan nih kalau kita punya prajurit TNI, Polri, dan juga masyarakat umum loh. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian Lur tentang hal ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya Lur.